Selamat berjumpa kembali bersama saya, Belajar Kimia Menyenangkan. Kali ini kita akan membahas materi tentang hukum dasar kimia. Ada 4 hukum dasar kimia yang harus kita ketahui. Yang pertama hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Yang kedua adalah hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Yang ketiga hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Yang keempat adalah hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Dan yang kelima adalah hukum Avogadro. Baik. Dalam pertemuan kita kali ini, kita hanya membahas hukum Lavoisier dan hukum Proust. Untuk 3 hukum dasar kimia yang lain akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama, hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa berbunyi massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, dalam persamaan reaksi, zat sebelum reaksi itu terletak di ruas kiri. Sedangkan zat sesudah reaksi itu terletak di ruas kanan. Jadi kalau sebelum reaksi massanya 40 gram, sesudah reaksi juga harus sama 40 gram. Nah, massa zat sebelum reaksi itu sama dengan massa zat yang direaksikan atau yang digunakan. Nah, massa zat sesudah reaksi sama dengan massa zat hasil tambah massa zat sisa. Kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, ini reaksinya. Yang ditanya adalah ini, maka kita selesaikan bersama. Nah, inilah zat ruas kiri, zat sebelum reaksi, Cu tambah O2. Ini ruas kanan, zat sesudah reaksi. Jadi sebelum reaksi, sesudah reaksi. Nah, sebelum reaksi berarti diketahui tadi Cu 30 gram, ini 32 gram. Yang ditanya O2 dan CuO 40 gram. Nah, berapakah massa O2? Jadi 32 tambah berapa supaya 40? Ya kan? Maka massa Cu tambah massa O2 sama dengan massa CuO. Maka massa O2 sama dengan massa CuO kurang massa Cu. Massa CuO tadi 40 gram. Massa Cu sama dengan 30 gram. Berarti 40 kurang 32 didapatlah 8 gram. Jadi massa O2 sama dengan 8 gram. Jadi kalau kita tambahkan 32 tambah 8, ya kan? Sama dengan 40. Benar kan? Jadi sebelum reaksi dengan sesudah reaksi hasilnya sama. Baik, contoh yang kedua. Ini. Maka CaCO3 bereaksi menghasilkan CaO tambah CO2. Jadi sebelum reaksi CaCO3, ini ruas kiri ini. Sesudah reaksi ini ruas kanan, CaO tambah CO2. Nah, diketahui dalam soal, sebelum reaksi massanya 100 gram. CaCO3 massanya 100 gram. Ternyata sesudah reaksi, massa CaO diketahui 56. CaO 56. Yang ditanya CO2 berapa gram. Jadi caranya seperti ini. Massa CaCO3 sama dengan massa CaO tambah massa CO2. Nah,
100 gram sama dengan 56 gram tambah massa CO2. Maka massa CO2 sama dengan 100 gram kurang 56 gram. 100 kurang 56 sama dengan 44 gram. 44 gram ya, 44. Oke, seperti itu. Yang kedua, hukum Joseph Louis Proust, hukum perbandingan tekan. Nah, perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa itu selalu tekan. Misalnya ini, perbandingan massa unsur H dan O dalam H2O itu 1:8. Jadi kalau bukan 1:8, berarti bukan H2O. Nah, dari manakah didapat perbandingannya 1:8? Nah, caranya seperti ini. Dalam H2O, atom H-nya ada 2 buah, atom O-nya ada 1. Maka 2 kali H banding 1 kali ARO. ARH itu 1, ARO itu 16. Jadi 2 kali 1 banding 1 kali 16. 2 kali 1 itu sama dengan 2. 1 kali 16 itu sama dengan 16. Jadi 2 banding 16. Maka kalau disederhanakan ini sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 16 bagi 2, 8. Itulah dapatnya 1/8. Oke ya? Nah, contoh yang kedua kita lihat perbandingan Fe dengan S dalam FeS. Itu 7:4. Jadi caranya sama. Fe-nya ada 1, S-nya juga 1. 1 kali ArFe banding 1 kali ArS. ArFe-nya 56, ArS sama dengan 32. Maka 1 kali 56 banding 1 kali 32. 1 kali 56 sama dengan 56. 1 kali 32 sama dengan 32. Maka didapatlah perbandingannya 56:32. Lalu kita sederhanakan itu. Sama-sama dibagi 8. 56 bagi 8, 7. 32 bagi 8, 4. Sehingga didapatlah perbandingan FeS dalam FeS sama dengan 7/4. Oke, kita lihat contoh lagi ini. Data ini. Maka perbandingannya adalah 1/8. Nah, 1/8. Ini sebelum reaksi, sesudah reaksi. Jadi sama jumlahnya. 1/8. Nah, semua habis bereaksi, tidak ada sisa. Baik hidrogen maupun oksigen. Nah, kalau misalnya tersedialah 2 gram hidrogen, 8 gram oksigen, maka massa air yang terbentuk 9 gram. Kenapa ini? Lihat ini. Seharusnya kalau oksigennya 8 gram, hidrogennya harusnya 1. Tetapi dia tersedia 2. Ya, jadi dia tersedia 2, yang bereaksi 1. Berarti masih ada dia sisa. Sisanya 2 kurang 1. Mula-mulanya 2, yang bereaksi 1. Maka sisanya 1. Yang sisa itu siapa? Hidrogen. Ini dia. Nah, misalnya hidrogennya 1, oksigennya 9. Massa air terbentuk 9. Nah, seharusnya kalau hidrogennya 1, oksigennya juga 8. Tapi tersedia dia 9. Berarti tidak semua bereaksi. Yang bereaksi itu hanya 8. Berarti dia bersisa 9 kurang 8, 1. Berarti yang bersisa itu adalah 1 gram oksigen. Jadi oksigen yang bersisa sebanyak 1. Ya, oksigen yang diperbaiki. Kemudian, kalau massa hidrogennya 2, oksigennya 16, berapa? H
H2 yang terbentuk 2 tambah 16 tambah 4. Adakah yang sisa? Tidak, karena semua beras. Makanya. Oke, jadi perbandingan H dengan O adalah 1:8. Ya? Baik. Kita lihat contoh soal yang kedua ini. Nah, ditanya ini. Kedua. Nah, jadi perbandingan antara tembaga dengan belerang 2:1. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Tembaga tambah belerang berhasil menghasilkan tembaga belerang atau tembaga sulfida. Kita ketahui tadi perbandingannya 2:1. Ya, 2:1. Jadi 2 tambah 1 3. Ya, perbandingannya aja 2:1 banding 3. Yang nomor 1. Yang ditanya tadi massa belerang yang bereaksi. Jadi yang ditanya belerang. Nah, ini 1. Nah, ini berarti 1/2 nanti. Kenapa 1/2? Karena ini ketahui tembaga. Nah, 1/2 dikali 9 gram. Sama dengan 4,5 gram. Itulah massa belerang yang bereaksi. Sekarang yang kedua, yang ditanya adalah belerang yang habis bereaksi sebanyak 12 gram. Maka berapakah yang habis? Nah, yang bereaksi. Yang ditanya tadi tembaga yang bereaksi. Tembaga yang bereaksi. Maka tembaga ini 2. Kan? 2/1. 2/1 kali 12. 24 gram. Nah, tadi dia yang tersedia 30 gram. Sedangkan yang bereaksi hanya 24. Berarti ada tembaga yang bersisa. Ada tembaga yang bersisa yang tidak bereaksi. Jadi mula-mula kurang yang bereaksi. Begitu cara menghitung yang sisa. Ya, mula-mula kurang yang bereaksi. Jadi tembaga yang sisa atau tidak bereaksi sebanyak 6 gram. Nah, untuk membentuk 33 gram senyawa tembaga sulfida, maka tembaga sulfida ya, ini tembaga sulfida. Jadi 3. Nah, jadi dibandingkan dengan per 3 nanti dia, per 3. Nah, karena yang ditanya tembaga berarti 2/3. 2/3 kali 33, ini dia. Kali 33. Nah, 33 dibagi 3, 1. 11 ya. 33 bagi 3, 11. 11 kali 2, 22. Jadi tembaga yang bereaksi 22 gram. Nah, belerang yang bereaksi, nah yang tanya belerang. Maka 1/3 dia. 1/3. Nah, kali 33 gram. 33 dibagi 3, 11. 11 kali 1, 11 gram. Didapatlah belerang yang bereaksi 11 gram. Oke. Nah, hukum plus ini dapat juga dijabarkan untuk menentukan kadar suatu unsur atau massa unsur dalam senyawa. Ini memakai rumus ini kita. Persen A. Jadi kalau senyawanya AMBN, yang ditanya persen A, berarti jumlah atom A, jadi jumlah atom A dikali ARA per MR senyawanya, dikali persen AMBN, persen senyawa. Nah, kalau mencari massa, pakai rumus ini. Nah, kalau kita cari massa B, maka massa B dalam ini sama dengan jumlah atom B dikali ARB per MR senyawa dikali massa senyawa. Nah, boleh juga dicari menggunakan kadar zat dalam campuran atau cuplikan atau mineral atau biji pakai rumus. Persen zat dalam campuran sama dengan banyaknya zat tersebut per banyaknya campuran dikali 100%.
Oke, kita lihat contoh soalnya. Ini. Diketahui ARC 12, H1, O 16, N 14. Hitung massa masing-masing unsur yang terbentuk dalam atau terdapat dalam 30 gram urea CONH2 2 kali. Jadi dalam CONH2 2 kali unsur-unsurnya ada C, O, N, H, ya, C, O, N, dan H. C-nya ada 1 buah, O-nya 1, N-nya 2, H-nya 4. C-nya 1, O-nya 1, M-nya 2, H-nya 4. Maka menyelesaikannya, pertama kita cari dulu MR senyawa. Cara menghitung MR senyawa seperti ini. Jadi 1 kali C tambah 1 kali O tambah 2 kali N tambah 4 kali H. Lalu kita masukkan C tadi 12, O 16, N 14, H 1. Maka 1 kali 12 tambah 1 kali 16 tambah 2 kali 14 tambah 4 kali 1. Jadi 12 tambah 16 tambah 28 tambah 4 sama dengan 60. Didapatlah MrCONH2 2 kali itu sama dengan 60. Maka yang ditanya adalah massa masing-masing unsur yang terdapat dalam senyawa urea. Jadi urea tadi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya C, O, N, dan H. Nah, pertama kita cari massa C. Massa C dalam CONH2 2 kali sama dengan jumlah atom C dikali ARC dibagi MR senyawa dikali massa CONH2 2 kali, massa senyawa. Kita masukkanlah C tadi 12, maka 1 kali 12, 12. MR senyawanya tadi 60. Nah, massa senyawanya tadi 30 kali 30. Jadi 60 dibagi 30, 2. Ya kan? Dapatlah 2 di sini. 12 bagi 2 sama dengan 9. Berarti massa C dalam CONH2 2 kali dalam 30 gram CONH2 2 kali sama dengan 6 gram. Nah, selanjutnya kita cari massa O ya, tapi di sini Bapak mau melanjutkan N. Nanti kalau bisa cari berapa massa O ya. Sekarang kita cari massa N. Massa N. Maka jumlah atom N dikali AN per MR senyawa dikali massa senyawa. N tadi 14, berarti 2 kali 4 sama dengan 28. Massa MR senyawanya tadi 60. Massa senyawanya tadi 30. Maka 60 bagi 30, 2. 28 bagi 2, 14. Oh, seperti itu. Ya. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, diketahui air ini yang ditanya persen masing-masing unsur dalam molekul CaCO3. CaCO3. Jadi dalam molekul CaCO3, atom Ca, atom C, atom O. Itulah atom-atom yang terdapat dalam molekul CaCO3. Ca-nya ada 1 buah, C-nya 1 buah, O-nya 3. Maka sama seperti penyelesaian soal sebelumnya, langkah pertama kita cari dulu MR-nya. Ini 1 kali Ca tambah 1 kali C tambah 3 kali O. 40, 12. Nah, dapatlah MR-nya 100. Maka persen Ca-nya sama dengan jumlah atom Ca dikali ARCA per MR senyawa kali 100%. ARCA tadi 40, berarti 1 kali 40. Bukan? Per 100 kali 100%. Ini kita coret 100 dengan 100 ini, coret habis.
1 kali 40 sama dengan 40%. Berarti persen CA dalam CaCO3 sama dengan 40%. Nah, seperti juga mencari O. Jadi kalau nanti bisa cari dulu C, ya. Jadi Bapak langsung cari O, nanti tugasnya mencari persen C lah. Oke, kita cari sekarang persen O. Nah, jumlah atom O dikali ARO per angka senyawa dikali 100. Oke ya, ini kita perbaiki nanti ini 3 CO-nya ya. O-nya jumlahnya 3. Nah, jadi nanti ini ganti dengan 3 kali 16. Jadi 48 ya. 48. Jadi nanti 100 bagi 100, 1. 3 kali 16, 48. Berarti nanti persennya dapat 48%. Oke, 48 ya. Oke. Maka supaya kita lebih paham lagi, mari kita berlatih dengan mengerjakan tugas ini dari buku paket kita. Ya. Nah, tugas ini dikerjakan lalu dikirim ke Classroom dalam bentuk PDF. Jadi sekali lagi dalam bentuk PDF, karena ada temanmu tugas yang lalu masih ada mengirim bukan dalam bentuk PDF. Baik, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Tuhan memberkati. Salam sehat.